Perhatikan kanan kirinya. Ya, kalau saya tadi merasakan ada resonansi, ada getar menggetar, saya yakin juga Anda bisa merasakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Sobat Parajim, ingat saya ya. Kembali lagi bertemu dengan kita para hadirin, para hadirat. Kali ini kita bahas apa ini? Kita bahas kembali lagi pada pusaka. Keris. Kita intermezzonya kemarin udah banyak. Ya. Ini sudah tersedia, mungkin bisa dijelaskan. Betul. Mulai dari bentuk warangkanya, itu warangka apa? Aman kok udah nafsu gitu. Keren kayak itu. Lihatnya itu kayak yang warangkanya bentuknya kayak yang di lukisannya Pangeran Diponegoro. Eyang Dipo gitu kata Mas Aji. Siap. Ini tulisannya ini lepas. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka ya. Sebelum saya buka, saya lihat dari depan. Nah, ini namanya warangka dengan gayaman. Gayaman. Nah, Gayaman. Kalau yang kayak kapal itu ladrang. Ladrang. Nah, gitu ya. Nah, ini kayunya insya Allah adalah gembul jati ya. Maaf. Oh, ini cendana, maaf. Cendana. Kayunya cendana tua ya, cendana sepuh, dan berlapis ininya bahannya apa ya ini? Kuningan sari bukan itu? Ya, kuning sari, cukitan itu ini ya. Kita buka ya. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sepintas tidak menarik. Para Jim, perhatikan. Nah, coba pegang Gus. Boleh pegang. bisa dijelaskan ini dari dapurnya apa? Jadi dapurnya itu masuknya ke tilam upih. Bagi para Jim yang masih baru, dapur itu bahasa sekarangannya rancang bangun. Iya. Jadi ciri khasnya atau bentuknya itu ini namanya Dapur itu mode ya, maksudnya ya, tilam upih. Nah, tilam upih. Nah, memang tilam itu boleh dikatakan ada tilam upih, tilam sari, jalak, tilam sari. Pokoknya tilam itu sejuta umat. Melambangkan sejuta umat. Artinya memang zaman dahulu itu ditempa dengan banyak sekali. Kenapa? Karena jenis tilam itu memang disinyalir secara anasir energinya, gitu ya. Tuah doanya itu memang diperlukan oleh kehidupan masyarakat dan bermasyarakat sehari-hari. hampir sama kayak brojol ya. Bedanya dengan brojol di mana? Bedanya dengan brojol itu kalau nggak ada perbandingannya sulit saya untuk menjelaskannya. Nah, tak carikan brojolnya. Ini contoh brojol ya. Nah, bedanya di mana ya? Di mana? Hampir sama. Tapi coba lihat ini ada tikel alis. Oh. Ya, tikel alis itu cekungan di sini. Tapi Mbah Brojol nggak ada ya. Oh, kalau brojol tidak ada tikel alis ya. Tikel alis itu nih, cekungan ini ya. Itu ya. Jadi para Jim, ini saja sudah menjadi unsur pembeda dari keras ya. Ya, karena saya punya brojol, khawatirnya nanti dipikirnya brojol padahal tilam. Kan Oke. Kalau kita lihat dari sininya beda. Nah, maaf. Ya, kan. Jadi ada cekungannya. Sama tetap tembem ya. Luar biasa. Tilam upih. Nah, ini tilam upih ya. Tilam upih. Pamornya hitam mengkelam begini apa namanya? Keleng. Pamor keleng. Saya merasakan sesuatu yang
Ya, ini bukan diada-adakan gitu ya. Setiap benda yang memiliki energi positif seringkali terjadi resonansi. Resonansi itu getar menggetar. Saya ada resonansi seperti entah kesedot entah apalah, pokoknya ada getar menggetar dengan energi. Saya tidak mau bicara daya yoni seperti jenengan, saya nggak paham. Tapi saya merasakan ada resonansi antara saya dengan bilah keris apa namanya tadi tilam ya, dengan pamor kelang. Mungkin bisa didirikan Ki, dan pemirsa diperlihatkan keindahannya. Jadi gini, saya coba perjelas lagi ya. Ini tilam upih ya, nama dapurnya. Lalu kemudian tangguhnya, keluarannya itu estimasi adalah Kahuripan. Kahuripan. Kerajaan mana Kahuripan? Sebelum Majapahit, sebelum iya. Apa namanya, Kahuripan itu banyak ya, kalau kita baca dalam sejarah. Iya, sebelum Majapahit. Tapi nanti ada Medang Kamulan itu juga yang dianggap Kahuripan. Iya. Berarti kan cikal bakal dari sebelumnya. Kalau kita baca sejarah, istilah kata Kahuripan itu banyak. Betul. Tapi kalau Kahuripan umumnya juga dikaitkan dengan kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan itu ya masa-masa Aji Saka gitu. Dalam kisah-kisah Babat ya. Dalam kisah berarti Babat. Abad berapa tuh berarti? Tidak bisa saya tentukan karena kisah dalam Babat itu kadangkala ada kecocokan dengan sejarah penelitian, kadang juga enggak. Tapi setidaknya bahwa ada kisah seperti itu. Ada sejarah kultur, ada sejarah penelitian. Iya. Iya. Kita tidak perlu berdebat ke sana bahwa diperkirakan ini di masa Kahuripan. Kita lebih pada artinya ini barang tua lah gitu ya. Jelas tua. Barang tua. Terus kembali kepada ada tadi gelombang resonansi yang saya merasakan tadi. Seperti ada getar-getar tadi itu, tetapi tipis-tipis gitu kan. Nah, karena memang tersembunyi. Kenapa? Karena di sini ada Sinandi. Sinandi itu apa? Sinandi. Coba dilihat ini, bilah ini lurus. Lihat ke sana. Pemirsa juga bisa lihat dari sana para jim. Ini menurut saya para jim juga berikan kesempatan untuk menikmati. Jangan hanya kita yang merasakan keindahan dari bilah keris ini. Bisa didirikan dan ambil fokusnya berapa tile kepada para pemirsa Jimatul Luhur, kepada para jim. Dipersilakan untuk menikmati keindahan dari bilah ini dalam beberapa tile, dalam beberapa detik kita biarkan berdiri begitu saja. Perhatikan kanan kirinya ya. Kalau saya tadi merasakan ada resonansi, ada getar menggetar, saya yakin juga Anda bisa merasakan itu, mudah-mudahan dia mau ya, karena seperti ini kan yoninya, daya yoni itu kadangkala gampang-gampang susah. Allah. Kepada para sahabat Jimatul Luhur, kepada para jim, jika Anda sudah menikmati keindahan dari bilah pusaka tilam upih ya. Iya. Tentunya di sana punya penilaian nih tersendiri, teman-teman tersendiri. Monggo. Bagaimana getaran metafisik itu menyalur kepada setiap orang, tentunya beda-beda. Hal lain ya, setelah para jim merasakan dan kita juga merasakan, ada hal lain yang sepertinya disembunyikan di sini. Betul. Ya ada sesuatu. Jadi kalau pada saat ini kita sedang berpuasa, tentu kita harus menyembunyikan sesuatu yang tidak perlu kita keluarkan gitu. Kayak apa itu? Satu contoh. Dalam berpuasa kan kita betul-betul harus dijaga kan. Dalam nafas kita, dalam kita berbicara gitu, yang biasanya kita suka ngobrolin orang. Ya karena apa? Ya walaupun ghibah itu memang dalam hal apapun tidak boleh, tapi dalam berpuasa kita harus benar-benar berhati-hati. Sepertinya di keris ini juga ada sesuatu yang apabila kita sinergikan dengan kita berpuasa sebagai umat Islam, sepertinya ada yang bersinergi juga gitu. Jelas. Ini namanya Sinandi. Nah, ada namanya Luk Sinandi. Luk Sinandi itu Luk itu lakukan. Yang Sinandi sengaja disembunyikan. Coba ini, ya kan? 1, 2, 3, 4. Biasanya ganjil. Coba diperhatikan. Perhatikan lagi para jim.
ada look, sebenarnya ada look, ada lekukan yang disembunyikan. Yang tipis. Sebagaimana kita berpuasa, kalau kita kaitkan dengan puasa, ada amal baik yang kita sembunyikan. Seolah-olah kita tidak beramal, tetapi kita beramal. Mungkin saya tidak tahu bagaimana dulu para pembuatnya ini mengajarkan nilai ketawaduan, mengajarkan nilai-nilai inilah. Coba diperhatikan lagi ya, jangan gerak-gerak. Jadi kalau kita perhatikan secara seksama, itu aslinya ada look, ada lekukan, tetapi tidak terlihat apabila hanya serta-merta, harus diperhatikan. Dan kemudian ini ada condong meleleh. Oh, subhanallah. Jadi seperti orang menunduk ya. Menunduk, andap asor. Tawadu. Dan puncaknya adalah pada Tuhan sampai ke bawah dan manusia. Di sisi manfaatnya sebagai sebuah pusaka yang mungkin sudah disepakati oleh para ahli keris, ada sisi lain dari sisi religi. Terlepas kita mau menganut agamanya apa gitu ya. Betul. Bahwa bilah keris ini juga mengajarkan sisi religi tadi, kita beramal jangan kelihatan ya. Kita hebat juga tidak diperlihatkan dan tetap runduk. Betul. Menghadap kepada Sang Pencipta. Maka itulah nanti kita cikal bakal dari kemuliaan. Maka tilam itu adalah tempat yang mulia, tempat yang berharga, tempat yang dengan kemuliaan itu akhirnya kita diberikan ketenteraman. Subhanallah, luar biasa. Mahakarya dari leluhur kita tentang sebuah pusaka luar biasa ya. Dan biasanya saya tertarik dengan pamor yang gemerlap gitu. Tapi ini hanya keleng gitu. Keleng adalah warna spiritual. Iya, dan warna pengabdian kepada Tuhan, warna seleh sumeleh, benar-benar apa ya istilahnya itu pasrah bongkoan pada Sang Pencipta. Mungkin pemilik pencinta keris kayak begini orang-orang tertentu saja ya, karena umumnya saya awalnya kan seneng yang bergurat-gurat ya. Ternyata ini kan memang ini kalau dilihat hanya hitam gitu saja, tapi setelah dilihat secara mendalam, subhanallah, luar biasa. Memang umumnya adalah yang suka, yang mempunyai getaran energi yang katakanlah itu sir gitu, cocok gitu. Itu rata-rata adalah mereka-mereka yang sudah mempunyai usia atau pemahaman kehidupan yang beranjak matang itu ya, matang secara spiritual itu maksudnya begitu. Siap. Terima kasih Ki. Terima kasih, saya jadi ikut ngaji ilmu ketawaduan, ngaji ilmu jati diri melalui budaya. Sebuah pusaka warisan budaya leluhur kita. Tilam upih adalah jimat leluhur. Top markotop amazing.